Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Dian, dan pada kali ini kita akan membahas topik tentang engineering. Saya akan coba untuk membahas tentang lifting management system. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, teman-teman, ini ada satu slide dokumen atau slide presentasi yang ingin saya share dengan teman-teman. Ya, jadi lifting operation management system ini terdiri dari 3, yaitu dokumen, orang, dan alat. Ya, kenapa lifting operation management system ini perlu? Karena pada saat kita ingin melakukan lifting operation, otomatis kita ingin melakukannya dengan kondisi yang aman. Ya, setuju ya? Nah, agar kita dapat melakukan lifting operation dengan aman, maka kita harus memperhatikan ketiga komponen tersebut. Kita harus mempunyai dokumen yang benar, kita harus mempunyai orang yang kompeten, dan kita harus memiliki equipment yang aman untuk kita gunakan. Ya, nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan satu persatu dengan secara umum. Ya, jadi kalau yang section pertama di sini adalah dokumen ya. Di dokumen itu ada tiga instruksi, yaitu say what you do, lalu do what you say, dan record what you did. Oke, jadi kenapa ini perlu? Karena pada saat kita melakukan lifting operation, kita membutuhkan yang namanya lifting plan. Ya, lifting plan itu adalah bagian daripada dokumen. Jadi pada saat kita membuat lifting plan untuk proses lifting operation, maka di dalam lifting plan itu say what you do. Kita harus menceritakan apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita harus menceritakan apa yang akan kita lakukan di dalam lifting plan itu. Kita harus menjelaskan step-step pengangkatannya, kita harus menjelaskan potensi hazardnya, kita juga harus menjelaskan bagaimana kita menghindari potensi-potensi hazard tersebut. Ya, kita juga harus menjelaskan equipment yang akan kita pakai, lalu kita juga harus menjelaskan master point kita, kondisi cuaca, dan banyak lagi. Nanti kita akan membahas sesi khusus untuk lifting plan. Nah, setelah kita menulis apa yang akan kita lakukan di dalam lifting operation plan, maka kita punya kewajiban untuk melakukan apa yang sudah kita tulis. Oke, jadi pada saat kita sudah membuat lifting plan, maka kita berkewajiban untuk melakukan seperti apa yang sudah kita tulis. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya pada saat hari hanya ternyata ada perubahan di lapangan yang tidak sesuai dengan lifting plan, apa yang harus kita lakukan? Ya, apakah lifting plan-nya harus diubah? Kalau lifting plan diubah, otomatis progres akan terganggu. Ya, kalau progres akan terganggu berarti ada additional cost. Karena kita harus sewa alat, kita harus membayar orang lagi gitu. Jadi ada additional cost yang harus kita bayar. Tentu perusahaan tidak menginginkan hal itu. Jadi setiap ada perubahan di lapangan yang tidak sesuai dengan lifting operation plan kita, maka kita harus merecord. Ya, jadi kita harus merecord what you did. Jadi kita harus menuliskan perubahan-perubahan itu. Jadi pada saat kita melakukan toolbox meeting di lapangan, pada saat kita melakukan toolbox meeting di lapangan, maka kita harus address perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak sesuai dengan lifting operation plan kita. Tujuannya apa? Supaya semua orang yang terlibat di dalam proses lifting operation tersebut mengetahui ada perubahan. Tapi jangan cuma secara verbal, karena tetap kita membutuhkan yang namanya record. Makanya step yang terakhir untuk dokumentasi adalah
record what you did. Ya, jadi semua pekerjaan yang kita lakukan di lapangan, kita harus documented. Ya, supaya gampang untuk tracking. Kalau amit-amit gitu ya, kalau terjadi sesuatu, kita punya record yang menunjukkan bahwa kita sudah melakukan pekerjaan tersebut dengan benar. Itulah tujuan daripada dokumen. Ya, jadi dokumen masuk ke dalam lifting operation management system karena memang dokumen juga merupakan hal yang paling penting di dalam pencapaian safe lifting operation. Selain dokumen, apalagi yang diperlukan? Competent person. Di sini saya mengatakan competent person. Saya tidak mengatakan certified. Saya tidak mengatakan certified. Saya juga tidak mengatakan experience, tetapi saya mengatakan competent person atau competent people. Apa bedanya? Tentu berbeda. Kalau saya mengatakan certified, berarti orang yang punya sertifikat sudah bisa melakukan pekerjaan tersebut, sudah dikatakan sebagai orang yang qualified. Kalau saya mengatakan orang yang experience, juga sudah bisa melakukan pekerjaan tersebut dan bisa kita kategorikan sebagai orang yang qualified. Tetapi saya tidak mengambil dua definisi tersebut. Saya tidak mengatakan experience ataupun saya juga tidak mengatakan certified. Karena yang saya inginkan, yang saya butuhkan di dalam proses lifting operation tersebut adalah orang yang kompeten. Apa itu orang yang kompeten? Orang yang kompeten adalah orang yang mempunyai sertifikat dan juga pengalaman. Loh, kenapa orang yang punya sertifikat saja tidak cukup? Karena kita butuh pengalaman. Lifting operation itu membutuhkan orang-orang yang berpengalaman di dalam pekerjaannya. Ya. Lalu kenapa orang yang berpengalaman tidak cukup? Kenapa harus yang punya sertifikat? Karena sertifikat itu adalah legalitas kita untuk bekerja. Kalau terjadi apa-apa di lapangan, kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita itu punya legalitas sebagai seorang yang kompeten. Kita punya legalitas sebagai seorang lifting supervisor. Kita punya legalitas sebagai seorang lifting engineer. Kita punya legalitas sebagai seorang rigger. Kita punya legalitas sebagai seorang crane operator. Makanya saya sebutkan di sini adalah competent people. Jadi artinya competent people itu adalah orang yang mempunyai pengalaman dan juga mempunyai valid sertifikat. Oke teman-teman ya, clear ya. Nah, lalu setelah itu orang-orang tersebut, orang-orang yang kompeten ini tadi harus clear rules dan responsibility-nya apa pada saat proses lifting operation berlangsung. Jadi ada beberapa posisi yang dibutuhkan pada saat itu ya. Jadi yang pertama adalah lifting planner, orang yang membuat lifting plan-nya. Lalu ada juga lifting supervisor, orang yang melakukan supervisi di lapangan pada saat lifting operation itu berlangsung, ada yang mensupervisi. Lalu ada juga crane operator. Crane operator adalah orang yang mengoperasikan crane. Lalu ada juga rigger. Rigger adalah orang yang bertanggung jawab pada saat proses pengikatan beban yang mau diangkat. Lalu ada juga yang namanya signalman, yaitu orang yang memberikan aba-aba kepada crane operator. Nah, pertanyaannya adalah, apakah rigger bisa merangkap sebagai signalman? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena rigger dan signalman mempunyai tugas yang berbeda. Jadi saya sebutkan di sini, saya jelaskan di sini bahwa setiap orang yang terlibat di dalam proses lifting operation itu harus competent people dan mereka harus mempunyai clear roles dan responsibility. Artinya setiap orang harus bekerja sesuai dengan rules dan responsible-nya. Kalau rigger itu dia responsible untuk proses pengikatan, mengarahkan beban, mempersiapkan lokasi untuk meletakkan beban atau lay down area, sedangkan signalman tugasnya atau responsibility-nya adalah memberikan aba-aba kepada crane operator. Jadi pada saat rigger mulai
melakukan proses pengikatan, lalu menggantungkan beban yang diikat itu ke hooknya kren, signalman sudah mulai melakukan pekerjaannya untuk memberikan aba-aba kepada kren operator. Sampai beban yang diangkat itu berada di lokasi laydown area. Jadi rigger dengan signalman mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Karena dia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda, jadi dia tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Ya. Nah, lalu yang terakhir adalah bagian terakhir di dalam lifting operation management system adalah equipment. Equipment juga berperan penting. Kalau kita menggunakan equipment yang tidak aman, otomatis proses pengangkatan kita juga tidak akan aman. Ya, jadi kita harus menggunakan equipment yang aman. Oke, bagaimana kita mengetahui bahwa equipment itu aman? Yang pertama, equipment tersebut harus mempunyai valid sertifikat dari third party. Ya, dari third party. Lalu equipment tersebut harus diinspeksi oleh orang yang kompeten, yang tugasnya memang, jabatannya memang sebagai seorang inspektor. Ya. Apakah kren operator boleh melakukan inspeksi? Apakah rigger boleh melakukan inspeksi? Boleh, tetapi mereka melakukan yang namanya pre-use inspection. Jadi inspeksi equipment itu ada yang dilakukan 6 bulanan, ada yang dilakukan 1 tahunan. Jadi setiap 6 bulan sekali itu kita lakukan proses yang namanya inspeksi lifting equipment. Nah, jadi inspektor datang ke lapangan, mereka melakukan inspeksi, mereka melakukan NDT, load test jika diperlukan, dan mereka memberikan warna terhadap equipment yang sudah diinspeksi. Warna merah untuk equipment yang reject atau tidak boleh digunakan, dan warna hijau, kuning, biru untuk equipment-equipment yang masih aman untuk digunakan. Nah, lalu pertanyaannya lagi, apabila equipment tersebut mempunyai sertifikat yang masih valid dan juga color code-nya masih valid, apakah aman untuk digunakan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena inspeksi yang dilakukan oleh inspektor itu dilakukan setiap 6 bulan sekali. Proses rentang waktu 6 bulan tersebut ada banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya, apalagi kalau lifting equipment tersebut sering dipakai. Nah, otomatis karena seringnya dipakai, maka lifting equipment tersebut sering menerima beban, ya. Nah, kita tidak bisa percaya begitu saja terhadap hasil inspeksi tersebut. Mungkin pada saat diinspeksi kondisi equipment tersebut masih aman, tetapi 6 bulan kemudian tidak ada yang bisa memastikan bahwa equipment itu masih dalam kondisi yang aman, ya. Jadi itulah sebabnya kita perlu melakukan yang namanya pre-use inspection. Kapan pre-use inspection dilakukan? Pre-use inspection dilakukan pada saat lifting operation belum berlangsung. Jadi misalnya kita mau melakukan lifting operation, jadi sebelum lifting operation itu dilakukan, kita harus melakukan pre-use. Crane operator, dia melakukan pre-use untuk crane yang akan dia gunakan, sedangkan rigger, dia melakukan pre-use terhadap lifting gear yang akan dia gunakan. Mulai dari wire rope-nya, shackle-nya, semua lifting gear yang digunakan. Misalnya kalau menggunakan spreader bar, ya spreader bar-nya juga dia periksa. Nah, sedangkan lifting supervisor memastikan bahwa semua alat angkat yang akan digunakan sudah dilakukan yang namanya pre-use inspection. Ya. Jadi pre-use inspection itu sangat perlu untuk dilakukan. Jadi teman-teman harus juga mempunyai yang namanya checklist pre-use inspection untuk setiap lifting equipment yang akan kalian gunakan. Untuk memudahkan kalian melakukan pre-use-nya. Jadi biasanya pre-use inspection itu lebih general, ya, lebih general, tidak terlalu detail seperti yang dilakukan oleh inspektor. Kalau inspektor kan dia melakukan inspeksi menggunakan alat, ya, tetapi kalau pre-use biasanya hanya visual saja. Ya, jadi teman-teman, ketiga komponen tersebut, dokumen, competent people, fit for purpose equipment, itu saling terkait satu sama lain sehingga kita bisa melakukan safe lifting operation. Kalau ada satu yang tidak dilakukan,
maka safe lifting operation tidak akan bisa kita capai. Ya, misalnya lifting plan-nya tidak ada, tapi competent person yang melakukan, equipment-nya aman. Kemungkinan akan ada insiden karena orang yang melakukan pekerjaan tersebut tidak tahu apa yang mereka harus lakukan karena tidak ada lifting plan. Nah, misalnya prosedurnya ada, lalu orangnya tidak kompeten, equipment-nya aman, tetap saja karena orang yang melakukan pekerjaan tersebut tidak punya kompetensi di dalam melakukan pekerjaannya. Ya, lalu yang terakhir misalnya prosedur oke, orangnya oke, tetapi equipment-nya tidak oke, sama saja. Nah, jadi ketiga komponen tersebut harus dalam keadaan baik. Nah, teman-teman, ini adalah sesi pertama kita untuk pembahasan lifting operation. Di video berikutnya kita akan mulai membahas tentang lifting gear dulu, supaya teman-teman bisa memahami. Setelah lifting gear, kita akan membahas tentang lifting appliance, lalu akan kita membahas tentang lifting plan. Ya, jadi teman-teman semua, terima kasih saya ucapkan. Harapannya agar teman-teman selalu memprioritaskan safety di dalam proses lifting operation di lapangan. Jangan sampai karena kelalaian kita ada orang yang menjadi korban. Ya, terima kasih teman-teman semua. Salam sehat, salam bahagia, dan sukses selalu.